Jadi guys, fakta yang paling penting dari sebuah Villano ini adalah khususnya di area mesin atau tarikannya adalah apa mas? Boyo parah mas, parah. Selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman review lagi di sebelah kiri belakang gue. Waduh, ini gue nggak tahu nih fokus nggak ya. Coba fokusnya gue pindahin dulu. Set. Nah, tuh teman-teman. Jadi ada Yamaha Villano tahun 2023. Ya iyalah, nggak mungkin kayak 2022. Bener nggak sih mas? 2022 belum ada. 23. Iya, nggak maksudnya ini 2023. Iya. Karena nggak mungkin ada tahun 2022, bener ya? Iya. Karena baru keluar 2023 ya. Dan sebenarnya gue lagi berbicara dengan sebuah sosok legend dari channel ini teman-teman. Dan dia adalah ownernya mas ini loh. Oh, iya. Aduh. Salah teman. Ini adalah Mas Alvin dengan jaket Philip Works-nya ini. Murah mas. Murah. Tetep aja loh buat orang yang kayak misalnya ada yang pakai jaket, contoh yang depan gitu tuh. Ini tetep premium mas. Jadi tetep nggak ada sorot mas. Oke teman-teman, jadi ini ownernya Mas Alvin. Mas Alvin gimana kabar mas? Sehat. Gitu. Kita belagananya aja padahal udah sering ketemu ya. Urusan sering mau. Nah teman-teman, ownernya Mas Alvin dan gue akan mencoba menanyakan apa aja nih dari Villanonya karena ternyata banyak yang di part-part yang udah diganti juga mas ya? Iya, banyak yang ditretelin lah. Kita nggak sadar dari tadi ada latar belakang suara itu tuh mas. Oh iya, itu kayak tahu bulat ya. Nah langsung aja nih, nih kamera mas gue arahin langsung fokus ke lu ya. Sama Villano dulu. Sama Villano dulu ya. Oke, Mas Alvin. Jadi kira-kira gue males sebenernya review dia soalnya kita nggak pernah bisa serius guys. Jadi kita harus terlihat serius nih supaya penonton ngeliat nih bukan momen-momen untuk bercanda mas. Oh, iya. Tapi gimana motor gua? Keren sih. Nah balik nih fokus ke Villano lu mas. Oke. Apa pertama dulu ya singkat padat ya mas ya, biar durasi nggak terlalu panjang. Yang pertama, apa alasan lo ngambil Villano? Yang kedua, kenapa mesti Villano? Sebenarnya sama aja pertama pertanyaannya. Oke. Ya intinya kenapa lah lo ngambil Villano mas? Gue pakai Vario mas. Sebenarnya gue kan setelah nikah, bini gue minta motor kan, cuman yang pengen ala-ala Vespa. Nah, cuman gue udah tracing tuh, adanya Vespa. Tadinya mau ngambil Sprint S ya. Cuman harganya ya lumayan kan. Nggak lama kemudian, nah datanglah nih Yamaha ngeluarin Grand Villano nih. Nggak lama kemudian? Iya, nggak lama. Berarti maksudnya ketika lu berwacana mau ngambil motor, memang Villano nggak lama keluar tuh. Betul. Ya modelnya ya. Oke. Emang mas, udah lu jangan kayak ngomong nih. Oke. Bukan apa-apa, kagak ada yang nonton nanti kalau lu baca. Ya udah, karena nih temen-temen pasti nggak gue jokes ya tadi guys. Jadi itu emang udah hariannya kita begitu jokes. Siap. Tapi gue memang pengen biar kita langsung fokusin dulu nih mas, part yang diganti-ganti gitu. Nanti barulah di sela-sela itu lo ingin improvisasi bercerita. Itu nggak apa-apa deh. Biar nih teman-teman penasaran nih pasti langsung kayak ayo gitu loh. Yang nonton tuh udah gebrek-gebrek meja mas. Pulang. Mas jongkok boleh lah biar lebih dapet mas. Nah ini di bagian apa nih istilahnya ya? Jadi pengereman lah ya masuknya ya. Lu yang bahas apa gue yang bahas? Enggak, lu aja mas. Jadi kalau untuk yang depannya nih sebenarnya yang dari kelihatan dulu catnya nih. Iya. Catnya udah gua repaint jadi bronze gold. Berapa mas budget repaint saat itu? Atau jangan-jangan mesti lewat dulu? Enggak sih. Gue waktu itu nge-repaint 2,5 ya? 250 gitu. Sebenarnya gue juga ngerjain juga sih. Jadi beli catnya mungkin ya. Sama gue inilah. Kompresor juga kan dari dia gitu. Oke, terus lanjut juga tuh mas. Ada sedikit pemanis nih di area piringan. Walaupun kan sebenarnya lu bilang nih piringannya masih ori ya. Miringin aja kali mas ya. Soalnya biar kena sinar nih. Sorry. Nah, gini langsung nih fokusnya nih dapat. Ini gimana nih
nih Mas? Nah, sebenarnya kalau piringan ini kan masih ori, terus ini juga apa namanya buat speedometer ya, apa sih namanya Mas? Iya. Yang mana Mas? Yang ini nih, ini cuma buat chrome. Oke. Jadi bukan aksesoris sebenarnya. Gitu. Terus ini ada baut-baut permen. Nah, itu baut-baut pertitanium duniawi apalah itulah. Jadi baut-baut hanya bagian depan aja nih Mas ya? Ya, sebenarnya sih masih nyicil sih. Masih nyicil. Ya, jadi beberapa sebenarnya di belakang juga ada gitu. Berapa Mas baut Mas? Kalau baut ya ini sih variasi sih. Kalau kayak gini bisa sampai 30-an, yang ini bisa 20 ribuan. Iya. Berarti ya sama lah ya kayak baut-baut umumnya ya. Kaliper Mas? Kaliper juga gue ganti pakai RCB 2 pot ya. Iya. Itu awal-awal gue motor datang, plat nomor belum ada, itu langsung gue pasang ini nih, kaliper ini nih. Sama selang remnya juga pakai TDR. RCB 2 piston ya? 2 piston. Berarti 800 kali mungkin ya? Harganya ya? Kisaran, iya 8,5. 8,5 kan? Benar. Nah ini sebenarnya teman-teman juga banyak yang nanya kan, bracketnya pakai apa nih gitu. Nah ini sebenarnya custom gue di bengkel. Deketin lagi guys, jadi semoga lihat. Dia pakai ini custom nih Mas ya? Custom, dia pakai motor Mio basicnya, Mio J. Nah habis itu dipotong-potong akhirnya ini, dan dia juga customnya bagus, kemakannya juga rapih kan. Nggak yang setengah atau gimana gitu. Nah bracket berapa Mas saat itu? Bracket gue nggak tahu ya, tapi memang udah sama ininya sih pas gue bikin tuh. Udah sama kalipernya. Udah sama kaliper? Iya. Berarti maksud lu 8,5 udah sama kaliper? Udah. Oh udah, oke. Selang rem pakai TDR. Pakai TDR ya. Iya. Terus ada bracket selang remnya juga ya. Iya, pakai cepean itu lumayan kan? Oh enggak. Berapa? 50-an. 50 ribu ya? Sorry. Gue soalnya pakai yang 175 Mas. Enggak, gue gak bermaksud flexing. Gue jadi kayak taunya ya kayaknya biasa cepet gitu. Ternyata murah juga ya. Seberapa sih gitu? Tetap mahal. Oke, kita diri guys. Jadi pokoknya 80% omongan kita banyak jokes, jangan terlalu dibawa serius. Nah, kalau kita lihat dari sini nih ada tanduk namanya lead. Oh, ini bukan bawaannya Mas? Bukan bawaannya, emang ala-ala Vespa sebenarnya. Ini ori Yamaha punya aksesorisnya. Ori Yamaha punya. Iya. Nah, ini lagi-lagi jadi berarti kayak si sarung joknya nih ya Mas ya. Jadi dia aksesoris dari Yamaha-nya ya. Oke. Kayak ini ya cuman lu masih beli terpisah nanti. Nah, ini juga nih. Oh, ini nyebutnya apa ya? Garnish ya kayaknya? Ini garnish ya? Sen. Garnish sen. Harusnya, ini berarti juga. Harusnya tadi ini tanduk lah ya nyebutnya ya? Iya, tanduk. Terus sama garnishnya nggak ada ya? Nggak ada. Dan lu beli di Yamaha-nya? Iya, gua beli di online shop sebenarnya. Cuma di online shop? Iya, pada saat itu masih banyak gitu. Nah, tapi sekarang hilang. Oh gitu. Berapa Mas saat itu? Ini lumayan sih. Ini sebenarnya kalau Yamaha-nya murah sih. 80 ribuan lah. 80 ribu. Nah, kalau yang ini gue agak mahal nih. Berapa? Gue belinya 375-an. 375? Itu aja tapi itu beda sama aksesoris Yamaha. Itu Yamaha-nya punya, dia harganya 125-an. Oke, 375 itu dua Mas? Dua depan doang. Harusnya belakang kan ada juga tuh. Iya, cuman dapat depan doang ya. Iya, jadi memang saking langkanya mungkin ya Mas ya. Jadi ya gue pengen yang instan aja lah, nggak usah yang penting jelas gue dapat barangnya, ya udah gue beli deh. Oke. Sip. Nah, kita geser ke atasnya nih, area kokpit. Ini nyebutnya apa nih ya? Visor ya? Visor bener ya? Visor, ada yang bilang visor, ada yang topi speedo. Iya. Ini barang Yamaha juga nih. Berapa Mas? Oh, ini kurang lebih 120-an lah. 120-an? 120 ya, oke. Nah, spion nih teman-teman. Ini juga pemanis juga nih. Karena kalau ini salah satu part nih Mas yang gua kalau begitu lihat nih pasti ganti nih. Benar tuh? Iya, benar. Oke, ini apa nih Mas? Ini spion Rizoma. Rizoma kalau gue bilang sih Rizoma retro ya. Oke. Kalau di online mungkin yang bulat gitu. Nah, ini ori Rizoma lumayan juga harganya sih. Berapa nih Mas? 325-an lah. Jelah. Mas. Iya, itu sebuah spion mahal sih anjir. Jujur, itu gue justru malah sebenarnya kebalikannya. Apa tuh ada nama istilah bahasa ininya kan?
Karena setahu gua spion klik aja Vario gue kayak berapa ya? 250 apa 200 berapa? Itu aja orang juga udah pada bilang mahal loh sebenarnya. Ini 300 berapa mas? 325. 325 tadi. Oke, Nah, termasuk ini mas yang mahal. Nah, ini gimana? Hand grip gua. Oh iya, hand grip sampai di. Bukan. Oh, ini domino ya? Domino ori, Mas. Ada penekanan orinya mas ya? Ori. Pokoknya. Oke, ini orinya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang membedakan ori dan tidak ori itu adalah apa nih? Dia lebih lembut. Lebih lembut ya? Dia nggak keras ininya. Oke, Dia fleksibel juga ininya nih. Dan kalau misalnya kebanyakan kejemur biasanya kan dia retak gitu. Nah ini pegang aja mas, coba mas. Sorry maaf. Lembut-lembut. Oh iya benar. Benar. Ini lembut sih. Berapa nih mas? 325 Sam. 300. Gokil, ini off the record aja gue ngobrol, gue nggak 300 guys ini untuk. Kalau ini gue nih cuma hand grip doang mas. Ini contohnya gue pakai hang ya. Oke, ini sudah mah murah 150. Hang 150-an. 150 teman-teman. Tetep lah mas untuk sebuah bandul mas gitu. Gue baru nyadar lagi. Tetep lah untuk sebuah bandul. Oke, tapi ini peguan. Tapi ini mostly kayak anak-anak juga pasti udah tahu lah ya. Karena ini dipakai juga di beberapa motor yang lainnya juga. Universal kan? Iya, universal nih lebih tepatnya teman-teman. Oke, berarti kita geser ke area samping nih mas. Area samping sebenarnya masih area kokpit, tapi area bawah, sorry bukan kokpit. Ini deck, jadi teman-teman sorry, gua naikin ISO-nya biar lebih tenang. Nah, jadi pakai carpet me. Ini kayaknya aksesoris orisinil juga ya dari si Alvin Workshop. Serius? Tadi oh, lo bohongin gue lo. Harga BTW ini gue jual sendiri. Jual sendiri ya? Gue restock, gue jualan gitu. Tapi emang ini sebenarnya produk JMA. Nah, Mas Dejo pasti tahu nih. Iya, tahu JMA. Mas Daniel lah, udahlah bosnya, bos gedenya. Nah, Mas Daniel, halo. Kalau bisa dikasih diskon lagi buat Mas Alvin, mau jualan. Ngambil nggak dari dia. Nah, Mas, ini produk lo ini berapa nih lu jualnya gitu? Lu sebagai reseller lah ya bisa dibilang. Tapi emang sebenarnya basic sih harga-harga normal ya. Pasarannya emang 55 ribuan sampai 65 ribuan. Oke. Gitu. Berarti kalau mau order langsung aja ya. Langsung. Ke Mas Alvin, ntar IG-nya di terakhir kita pas closing IG Mas Alvin ada di situ. Sekarang kita biar fokus stay tune dulu nih. Ntar langsung pada lari ke IG lu Mas kalau langsung pada unfollow. Mas, geser kita dari karpet standaran nih. Perstandaran kayaknya udah di chrome juga teman-teman. Nah, ini agak jongkok boleh Mas Alvin izin. Nah, ini ya. Standar ya. Kempling kan? Jadi udah di chrome teman-teman, dan B aja sih menurut gue. Padahal chrome juga. Padahal gue chrome juga. Aduh, ntar gue dihujat sama yang pada chroman. Enggak, maksudnya ganteng banget ya. Jadi chrome sekali lagi salah satu ide klasik lah ya di teman-teman yang modif, tapi memang selalu nggak pernah gagal sih. Di area standarnya Mas Alvin udah chromein. Berapa Mas? Chrome di lu lagi tuh? Itu 200-an sih. 200 ya? Murah ya? Murah sih. Ini udah sama ini. Pernya? Iya, per sama standar 2, per juga sama bosing depan. Oh, sama bosing depannya ya? Sama bosing depan udah sekalian di chrome dengan harga sepaket 200 ya? Paket 200. Sepaket 200, terus area pijekan nih. Pasti footstep ganti juga nih Mas ya? Agak sih. Hah? Biasa. Serius? Emang bawaannya kayak gini. Oh, ini bawaannya? Ih, keren loh. Serius. Gue bener-bener, gue pikir nih ganti. Iya, lucu sih. Kayak, ya memang motornya pun didesain untuk dalam tanda kutip lucu sih ya. Jadi kayak, maksudnya imut, lucu yang imut gitu. Bukan imut. Dan Gak jadi. Tapi footstep oke itu ori guys ternyata. Nah, area per CVT-an nih. Area per CVT-an Mas Alvin ternyata juga nggak dalamnya, nggak luarnya itu sudah dimodifikasi juga teman-teman. Jadi dalamnya kiriannya udah ganti Mas ya. Oke. Speknya Mas? Jadi dari filter dulu ya, gue pakai yang open filter kalau di mobil nih. Biasanya nih ya, dia pakai veloscope. Dan oh iya sorry, filternya udah ganti juga, udah pasti lah ya. Nah terus Mas lanjut. Veloscope, gue juga punya, gue restock barangnya juga. Terus ini covernya gue repaint aja ya. Pakai gunmetal grey. Terus gue kasih list merahnya.
Nah, untuk apa bahasanya? Kirian ya Mas ya? Kirian betul. Setting kiriannya itu gua Bukan setting dong, part kiriannya juga kan lo ganti. Oh kan? iya, maksud gua part kiriannya itu Plus settingnya gua make Daytona. Daytona ya. Full Daytona. Oke, kirian dulu nih Mas. Kirian part yang udah lo ganti berapa tuh plus biaya nyetingnya? Wah itu sih karena menurut gua kalau set ini sebenarnya kalau partnya doang sih nggak habis dari 800 ya Mas ya. Iya. Cuman settingnya ini nih yang agak rumit gitu. Iya. Nah kebetulan gua ketemu sama Bang Saril nih Iya. dari mekanik Yamaha nih. Iya. Pokoknya top banget dia. Dia nggak bosan-bosan buat Bantu setting yang terbaik sampai ya. yang pokoknya Sesuai yang lo mau ya. Benar. Nah, CVT-nya Mas balik lagi. Berapa tuh budget? Kalau nggak terpisah deh, CVT berapa, biaya ngurusnya gitu ke mekaniknya Bang Saril tadi tuh berapa tuh? Wah kalau misalnya untuk setting sih Bang Saril sih friendly banget sih. Iya. Dia pokoknya kalau ada yang teman-teman ada yang mau, nanti gua rekomendasiin langsung ke orangnya, nanti bisa lah. Oh, budget disesuaikan ya? Iya, budget disesuaikan. Oke, berarti langsung diskusi aja nanti ke Bang Saril melalui Mas Alvin juga. Kalau mau nanti DM aja, ntar bisa dibantu dipertemukan. Tapi komisi ada dong. Nggak usah lah. Janganlah ya. Relasi benar. Mekanik itu udah fungsinya udah vital banget itu ya. Iya, makanya. Justru malah Bang Saril ntar mikir gokil, Mas Alvin membantu gitu. Jadi guys, fakta yang paling penting dari sebuah Villano ini adalah khususnya di area mesin atau tarikannya adalah apa Mas? Boyo parah Mas. Jadi boyo parah nih guys. Tapi sebenarnya adalah ada solusinya ya gitu. Jadi memang kirian tadi Mas Alvin sudah gubah dan setting melalui Bang Sahril mekanik andalannya bahwa saat ini sudah signifikan nih ya. Iya. Mas, kalau misalnya soal tadi lo bilang budget untuk setting nanti coba diskusi langsung aja dengan Bang Sahril. Ayo lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau budget tadi lo bilang ya udah diskusi aja langsung ke Bang Sahril. Tapi kalau soal CVT up kampas gandanya apa dan lain sebagainya, berapa nih budgetnya Mas? Yang lo ganti partnya nih? Ini total aja kali ya Mas ya? Total aja. Ya tadi gue bilang sih kurang lebih 850-an. 850.000 ya kurang lebih teman-teman. Nah, Itu untuk partnya. filter Mas tadi berapa? Kayaknya belum lo sebut. Kalau filter ini gue jual, aduh gue nyontek dulu ya kali ya. Coba kita cek. Ini 145 Mas. 145 ya? Iya. 145 BTW aja. gue nggak stok banyak ini. Gitu. Oh ya, ini salah satu barang jualan Mas Alvin juga ya. Sok nih Mas. Soknya pakai KTC Apex ya. KTC Apex, oke. 320 mili. Iya. 325 mili, sorry. 325. Iya. Berapa Mas? Ini kurang lebih 800-an waktu 800 sama ya? pasang ya. 800 sama pasang. Gua ini. Terus juga kayaknya ada beberapa detail juga ya, tuh ditutup tabungnya ya, yang lo ganti ya? Atau memang ori bawaannya? Ini tuh, Mas? bawaannya sih. Oh justru bawaannya? Iya. Keren sih. Keren. Ini klik buat ini kan. Ya, buat setting tabungnya ya? Di area tabung, aduh gue lupa area kompresi atau apa sih itu kalau di area tabung. Nah, terus ini nih teman-teman, jadi area baut lagi-lagi, jadi memang Mas Alvin mencicil ada titanium juga. Bukan titanium itu Mas. Itu apa? BTW emang basicnya kan gue sebelumnya justru pakai Probolt. Oh, oke. Tapi warna ya? Warna. Iya, sorry. Gue pakai yang apa sih ini namanya? Apa tuh? Burn, warna burn. Oh, warna burn. Oke. Ya, nah gue pengen ganti titanium. Oh, sorry, yang titaniumnya justru yang di area baut ini nih Mas ya? Iya, betul. Iya, teman-teman bisa lihat. Sorry, mudah-mudahan kelihatan. Sip. Gitu. Oke, berarti Mas, kalau area ini Mas, paharemnya? Kalau Baharem gue pakai hang aja sih. Hang juga ya? Iya, hang. Berapa Mas saat ini? Kalau ini mah murah, ini 135. 135 ya? Sip. Berarti ada lagi nggak nih Mas di area samping yang bisa kita bahas? Nah, Kalau ban semua balutannya masih orisinil ya? iya, ini perlu gue bahas nggak tadi? Yang mana nih? Kalau bedanya Neo Iya. sama yang Luxnya, karena di sini ada Grand Villano-nya, sesimpel itu. Dan ini dia warnanya coklat, terus ada tekstur garis-garis gininya juga. Gitu. Sebenarnya lebih classy sih looks-nya. Lebih classy gitu. ya. Warna coklat. Iya. Kalau yang Neo kan flat hitam gitu. Flat hitam ya?
benar. Oke, berarti Mas, ini durasi udah lumayan, kita hampir setengah jam berbincang. Oke. Perlampuan belakang semua masih bawaan ya Mas ya? Bawaan semuanya. Masih bawaan ya. Cuman nih depan memang Mas Alvin nanti rencana mau ganti Pro G teman-teman, turbo. Ngomong kayak gitu. Ntar gue ganti belum. Enggak, bukan karena soal Pro G mahal atau enggak, tapi emang belum tentu juga kan konsep lu main di Pro G masalahnya. Iya, maksud gue kalau looks-nya oke sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman untuk saat ini berarti sih masih budget ada no limit nih kayaknya. Budget no limit. Padahal lagi susah. Oke, tapi ada lagi nggak nih Mas terakhir nih closing yang ya kita ini kan udah mau closing ya, nggak ada yang skip ya? Sebelah sini. Oh iya, Mas ini kenapa kok baru Mas? Masa nggak di-repeat? Aduh, hampir teman-teman. Iya bener-bener nih area knalpot. Sorry, gua agak naikin ininya ISO-nya biar lebih terang, lebih kelihatan. View-nya kayak gini guys. Nah ini kalau dari belakang, sorry sebentar, kayak gini penampakannya. Gimana nih kalau knalpot Mas? Boleh di-share Mas? Ini gue pakai ROB1. Iya. ROB1 yang standar racing. Oke. Sebenarnya ini gue pakai yang Fazio, cuman PNP Villano juga gitu. PNP Villano ya? Iya, Fazio. Iya Fazio bener mirip gitu. Iya Mas, tadi gue udah mau udahan aja. Padahal nggak hanya knalpot Mas, itu area kipas lu juga Mas. Iya, itu kipas transparan gue, padahal udah transparan. Transparan tapi gue hampir mau udah. Iya. Mas berapa Mas? Budget knalpot Mas? Kalau untuk knalpotnya gue beli 1350. 1350 ya? Iya. Suaranya adem? Suaranya adem lah, adem Ya? Boleh tes nyala Mas? Boleh. Sebentar mumpung masih ini. Siap. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Nah ini maaf, jangan lo starter dulu Mas, maaf izin. Boleh Mas. Ya Mas nggak nyala. Anjing. Standar lu. Standar lu Mas Ayu. Oke, gua agak merapat. Nah, kayak gitu. Ya. Adem banget sih. Kayak boleh matiin Mas. Jangan dimatiin Mas. Maaf. Ini sekalian lihat nih, kipas transparan keren sih. Coba nyalain lagi. Nah, penampakannya kayak gitu guys. Keren sih. Jadi lebih apa ya? Lebih jamet lah ya. Enggak pas gue bercanda. Jadi serius ya, gue ngejokesnya sama Mas Alvin, diserangnya sama anak Villano ntar nih, abis gue kagak. Tapi gue aneh loh, ini temen-temen yang pengen pasang kipas transparan malah jamet semua. Bukan Mas, banyak yang masalah sebenarnya. Oke. Engine-nya nyala, indikator engine-nya nyala, terus enggak, itu orang-orang yang sudah beli sama lu atau? Nah itu gue juga nggak tahu sih, tapi gue sebagai usernya juga gue pengen edukasi aja lah. Oke, intinya lu sebagai usernya baik-baik aja soalnya ya? Baik-baik aja. Tapi isu yang berkembang di luaran sana, yang beli part-part ini ada trouble gitu ya? Iya, gue sebenarnya udah 3 bulan kan. Oke, berarti klarifikasi. Jadi gini Pak. Jadi gimana nih? Gimana? Jadi sebenarnya kalau menurut gua, ya. Sebenarnya itu ada 2. Yang pertama, sorry, gua agak close up nih. Ini kelihatan nggak Mas? Nah, sebenarnya baut kipas ini nih. Bentar, gua naikin dulu ISO. Ini gua pakai manual, gua harusnya auto tadi. Iya. Nah, sebenarnya ini baut kipas ini nih Mas. Iya. Ini baut kipas ini yang 3 ini, dia diusahakan panjangnya itu pakai yang 150 mili plus ini kalau udah ganti kipasnya ya, plus sama ring kecilnya nih, ring papannya gitu. Nah dia memang biar nggak mentok karena ini kan dia magnet ya, magnet starter ya. Iya. Nah kalau udah keluar sampai nongol itu efeknya motor nggak bisa nyala. Oh, gitu. Oke. Dan yang kedua ini pada saat masang kipasnya itu dia nggak boleh muter Mas. Dia nggak boleh muter ya? Dia nggak boleh muter. Kan kalau dia posisinya muter nih, mau nggak mau dia harus kembaliin posisi ke awalnya buat bisa nyala gitu. Tapi kalau orang yang tahu lah pasti nggak nanya lah kalau soal muter-muter. Kita berdiri, kita masih jongkok. Tadi gua aja udah pegel sebenarnya. Oke, jadi kayaknya itu aja Mas ya kalau di samping itu aja. Ya. Ini soalnya sambil kita ngobrol sambil diselipin sama B-roll kok. Jadi teman-teman udah pasti bisa ada gambaran penampakannya juga kayak gimana. Berarti teman-teman nggak banyak tapi Mas Alvin memang cukup
apa ya istilahnya merincikan mungkin ya Mas? Ya, bukan maksud gue Mas, lu memposisikan bagian-bagian yang lu modif itu di part-part yang memang kelihatan mungkin itu kali ya. Betul. Gitu, dan Mas Alvin sukses lah kalau menurut gue membuat Fazio ini jadi beda gitu dengan Fazio. Bukan Fazio Mas. Tadi udah Glenn Villano kamu jadi Fazio. Gue lagi setting kamera teman-teman, maaf. Aduh. Kacau nih, Raukip. Bagian ini nggak apa-apa, Vino. Tetap dimasukin aja editor. Aduh. Oke. Mas, closing. BTW lu nggak nanya konsepnya? Ya, konsep atau ada hal yang mau lo tambahkan dan jelaskan di closing ini. Dan jangan lupa juga maksudnya, yaitu tadi buat teman-teman khususnya pengguna Villano nih, istilahnya Villano entusias di luar sana yang mau lo sampaikan, silakan. Plus IG lo ya Mas ya? Oke. Ya ini konsepnya. Konsep, terus pesan-pesan buat teman. Ini lu cut nggak? Enggak sih. Justru biar berasa vlognya. Kalau di-cut nanti kurang kelihatan settingan. Konsepnya ini gua ngambil klasi racing. Ya. Oke, klasik racing ya. Racing. Sip. Perpaduan antara klasik dan racing dan hasilnya jadi seperti ini ya. Klasinya itu emang kalau dari konsep udah nggak ada, tapi bentuknya ini yang klasik. Gitu. Nah, racingnya ini ya konsepnya itu, gue bikin racing look gitu. Iya. Jadi keren sih. Lu berarti bisa dibilang apa ya, memadukan lah ya. Di saat orang memilih klasik ke klasik, racing dan lu coba paduin nih gitu ya. Dan hasilnya jamet seperti ini. Pokoknya di gang sempit 100 km per jam. Mas, temen-temen buat Villano entusias nih, temen-temennya kira-kira boleh share Gak nih. punya temen gue. Dari tadi kayak kita ngakak Ya pokoknya kalau kira-kira yang modif yang supaya jangan sampai kecemplung kayak lu gini. Kagak kecemplung gini. Nah, maksudnya bisa segokil, sekeren lu inilah gitu. Boleh share nih ke teman-teman. Ya pokoknya kalau buat yang teman-teman pengen modif, pengen nanya-nanya soal partnya juga, konsep gimana, itu langsung aja lah nanya, boleh lewat Instagram, DM lo ya, atau ya DM lah boleh lah ya gitu. Ntar kalau mau berlanjut bisa gue kasih nomor WhatsApp-nya gitu. IG lo Mas, boleh di-share Mas? IG gua Alvin.photoworks. Oke, jadi langsung aja DM Mas Alvin. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang detail dan mau berdiskusi juga soal harga-harga tadi yang mungkin masih bisa dinego-nego tipis kah atau bagaimana, mau cewek dan lain sebagainya, udah langsung DM lo aja Mas ya. Iyalah. Gitu. Oke, Mas Alvin, thank you banget Mas ya, udah meluangkan waktu di mana ini Mas? Di Grand Wisma ya? Bukan channelnya Mas. Oh, di Love Cube Channel. Kembali lagi di Love Cube Channel. Oke guys, jadi segini aja konten kita. Mas, lu jangan terlalu dekat. Oh iya. Jadi gimana sih Mas? Kalau terlalu tadi udah deketnya segini nih. Kayak pipi mau ketemu pipi. Ini aja konten kita teman-teman, dan pesan gue masih tetap sama, stay tune juga untuk di konten gue berikutnya, dan stay healthy, stay safe, bye bye.